ya tentunya kita ikut berbagai seleksi di luar sana. Nah, seperti Pak Hadi ya, saya bangga juga, wah ternyata di sekolah kecil, saya anak kecil, tapi ada guru besar di situ. Nah, saya maunya nanti mudah-mudahan ada pembatik-pembatik yang lain terlahir di sini. Saya sangat sibuk sekali Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk panutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Nur Hadi Prianto. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan kepada kita semuanya tentang best practice. Best practice ini adalah praktik baik pembelajaran procedure text menggunakan konten video pada rumah belajar. Best practice ini perlu dibagikan agar menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk menggunakan teknologi sebaik mungkin guna mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dari procedure text itu adalah agar peserta didik mengetahui, bisa menjalankan, lalu kemudian mampu membuat apa yang perlu dibuat. Yang perlu dibuat adalah teks prosedur. Yang dipahami adalah bagaimana manual atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Agar apa? Agar mereka melakukan sesuatu secara efektif dan efisien, supaya ketika mengoperasikan alat, membuat sesuatu itu tidak menimbulkan bahaya. Jadi ini tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Lalu model pembelajaran yang akan diterapkan di dalam best practice ini adalah flip classroom. Jadi flip classroom itu model pembelajaran yang terbalik dari model pembelajaran tradisional. Kenapa terbalik? Kalau tradisional itu biasanya kita memberikan materi di dalam ruang kelas on the time, lalu membahas bersama-sama. Di flip classroom ini materi diberikan terlebih dahulu sepekan sebelum dilaksanakan aktivitas pembelajaran. Mereka diberikan materi, lalu kemudian disuruh untuk memberikan catatan guna diskusi pada pertemuan yang akan dilaksanakan pekan berikutnya. Lalu disitulah masing-masing pihak, baik guru maupun peserta didik, berdiskusi terkait dengan materi agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, dan di akhirnya nanti peserta didik semuanya bisa mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Bapak Ibu sekalian, ini tahapan penerapan model flip classroom. Ada pra pembelajaran, ada dalam pembelajaran, ada setelah pembelajaran. Sebelum pembelajaran, di dalam masa daring ini, seorang guru memberikan terlebih dahulu materi kepada peserta didik melalui grup WhatsApp, melalui Google Classroom. Jadi materi dibagikan dulu. Disuruh untuk apa mereka? Disuruh untuk membaca, membuat catatan guna diskusi pada pertemuan berikutnya. Di dalam pembelajaran, seorang guru nanti memfasilitasi prosesnya agar target pembelajaran itu bisa tercapai. Setelah pembelajaran, masing-masing peserta didik diberikan tugas untuk melaksanakan suatu proyek. Bapak Ibu sekalian, ini sebelum pembelajaran yang dilakukan dalam best practice pembelajaran teks prosedur menggunakan konten video rumah belajar. Di depan Bapak Ibu bisa melihat ya, bahwa langkah pertama di dalam melaksanakan best practice menggunakan konten video rumah belajar ini adalah peserta didik diberikan konten video yang bersumber dari rumah belajar. Disuruh untuk mempelajari sepekan sebelumnya ketika pembelajaran belum dimulai. Dipelajari, lalu kemudian dibuat catatan apa saja yang perlu ditanyakan kepada gurunya tatkala tatap muka nanti. Jadi ini tampilan videonya in this class procedure text. Di dalam aktivitas pembelajaran, apa saja yang dilaksanakan? Yang dilaksanakan adalah memfasilitasi diskusi peserta didik
terkait materi konten video prosedur text. Jadi diskusi sama-sama, ada feedback, ya, ada penguatan, ada pertanyaan baik dari peserta didik maupun dari gurunya. Lalu memberikan arahan kepada peserta didik yang sedang menyampaikan catatan. Jadi ketika catatan terhadap apa yang ditonton benar, kita berikan penguatan. Ketika catatan yang diberikan ternyata ada salah, lalu kemudian kita luruskan. Kemudian membimbing peserta didik yang belum memahami materi untuk bisa memahaminya dengan baik, memberikan ulasan atau umpan balik, dan memberikan evaluasi pada saat itu juga agar bisa diketahui apakah tujuan pembelajaran bisa tercapai ataukah tidak. Jadi ini saat pembelajaran. Melalui media apa kita melaksanakan pembelajaran ini? Banyak media yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan kelas maya yang difasilitasi oleh portal rumah belajar, bisa menggunakan WA group, bisa menggunakan Google Classroom, atau bisa menggunakan teleconference Zoom. Yang hari ini Zoom itu masuk dalam daftar aplikasi pembelajaran yang digratiskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi nanti kita bersama-sama melaksanakan aktivitas setelah ujian tengah semester ini, pembelajaran secara virtual. Silahkan Zoom dipakai, Google Meet dipakai, ya, agar proses pembelajaran itu ada umpan balik. Kita tidak sekedar mendeliver materi, tetapi ada penyampaian materi, ada tanya jawab, lalu kemudian ada proses menyimpulkan pembelajaran apa yang kita laksanakan pada hari tersebut. Ini saat pembelajaran. Terakhir, setelah pembelajaran selesai, di dalam best practice tentang pembelajaran prosedur teks menggunakan konten video rumah belajar, peserta didik diberikan tugas untuk membuat prosedur teks sederhana. Contohnya, how to make a glass of coffee, bagaimana membuat segelas kopi di dalam bahasa Inggris. Atau how to make a glass of tea, bagaimana membuat segelas teh. Sederhana, ditulis lalu kemudian dikumpulkan ke guru sebagai alat ukur seberapa dalam dia memahami materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini presentasi tentang best practice pada kesempatan kali ini, dan harapannya Bapak Ibu sekalian sebagai guru terus memperdalam literasi digital, memanfaatkan fasilitas gratis yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar maksimal tujuan pembelajaran itu bisa kita aplikasikan kepada anak murid kita, kepada peserta didik kita. Kita hari ini mengajar digital native student. Jadi orang yang terlahir HP Android sudah ada, aplikasi bermacam-macam sudah ada, akses informasi terbuka lebar untuk mereka mendapatkan ilmu. Maka dari itu kita manfaatkan segala fasilitas yang telah diberikan kepada kita untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Ini barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kata yang tidak berkenan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran, menjaga keikhlasan, terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.